Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini, dan tema di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang bernilai sama dengan jihad fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salatu wa dhirwatus sanami al-jihadu fi sabilillah. Pokok urusan hidup manusia itu adalah Islam. Kemudian tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau pokok urusan hidup manusia Islam, maka jangan pernah Islam itu ditinggalkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau ibu-ibu mau ngobrol, selipkan Islam di dalamnya. Kalau mau menulis, tulislah Islam di dalamnya. Kalau mau kumpul-kumpul, maka selipkan obrolan-obrolan Islam di dalamnya. Karena Islam itu pokok urusan hidup kita, jangan sampai lepas dari badan kita. Islam harus ada di rumah, di pasar, di jalan, dimanapun, karena dia pokok urusan hidup manusia. Lah, semulia ini Islam, ada tiangnya yang disebut dengan solat. Maknanya selama tiang itu tegak, maka Islam tidak akan roboh. Selama orang itu masih solat, artinya masih dianggap Islam. Tetapi puncak dari semuanya adalah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, ketika Nabi SAW mengatakan bahwa puncak dari urusan Islam adalah jihad, menunjukkan jihad itu perkara yang sangat mulia karena diletakkan di puncak daripada Islam. Makanya kalau kita lihat sejarah, bagaimana para sahabat Nabi SAW itu sangat cinta dengan jihad. Sebut saja kisah daripada Abdullah ibnu Haram. Abdullah ibnu Haram. Abdullah ibn Haram ini sudah tua, bahkan dia cacat. Dia tidak terlibat dalam perang Badar. Ketika mendengar kaum muslimin akan perang di Uhud, maka dia pun datang kepada Nabi SAW untuk mendaftar. Lah, anaknya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an ketika itu tidak mau ayahnya terlibat. Pertama sudah tua, yang kedua pula cacat. Bagaimana dia akan perang? Maka Jabir ini menghadap Nabi SAW, disuruh membatalkan keinginan ayahnya. Tapi Abdullah ibn Haram marah kepada Jabir dan mengatakan, laulal jannah la afartuka iyyak. Jabir, kalau bukan karena urusan sorga,
aku siap saja digantikan oleh siapapun. Tapi karena ini urusan sorga, aku tidak mau digantikan siapapun. Akhirnya karena keinginan kuat Abdullah ibn Haram ini, maka Nabi SAW mengizinkan dia untuk jihad. Dan ketika terjadi peperangan dalam perang Uhud, dia pula orang yang pertama kali mati syahid, Abdullah bin Haram ini. Dan disusul dengan kawan sejawatnya namanya Amr ibn Jamuh radhiyallahu anhu. Begitulah para sahabat Nabi SAW. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an ditanya tentang ayat wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian sangka orang-orang yang mereka berperang di jalan Allah kemudian terbunuh mati syahid itu mereka mati, tidak. Bahkan mereka hidup dan mereka mendapatkan rizki di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ketika itu Abdullah ibn Mas'ud ditanya tentang surah Al-Imran ayat 169 ini, maka jawabannya beliau mengatakan faqala arwahuhum fi jawfi tayrin hudrin laha qanadilu mu'allaqatun bil arsy. Maknanya orang-orang yang mati syahid itu hidup dan tidak mati dan diberikan rizki di sisi Allah. Artinya ruh-ruhnya para mujahidin ketika dalam kuburan itu, maka mereka akan dibawa burung kemudian diletakkan di kendil-kendil, dan kendil-kendil itu digantungkan di arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Jadi para mujahidin itu ruhnya atau arwahnya dalam kuburan itu akan dibawa burung, kemudian diletakkan di kendil, dan kendilnya ini digantungkan di arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jihad ini tidak semua orang bisa melakukannya, karena perlu keberanian. Kalau orang tidak berani, jangan lagi cerita dengar peluru, dengar petasan saja sudah takut. Makanya kenapa kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ketika berbicara soal jihad, Allah katakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian qital, berperang, sementara perang itu kurhul lakum, sesuatu yang kita tidak suka. Karena tidak semua orang punya keberanian. Perang itu harus berani. Kalau tidak berani, mana bisa perang. Tetapi kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, ada amalan-amalan yang bisa menandingi orang yang jihad di jalan Allah. Sementara orang yang jihad di jalan Allah ini, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia mati, itu luar biasa pahalanya. Pertama, diampuni sejak awal dia mati. Kemudian diperlihatkan tempat duduknya di sorga. Kemudian dilepaskan dari azab kubur. Kemudian diamankan dari kiamat besar. Dan kelak pada hari kiamat diletakkan piala di kepalanya. Begitu kata Nabi SAW. Makanya di sini kita akan menjelaskan ada amalan-amalan yang bisa sebanding dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa harus kita berperang. Baik dia laki-laki ataupun perempuan, kalau mengamalkan amalan-amalan ini, maka pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa saja ini? Mari kita bahas. Yang pertama, amalan yang bisa menandingi jihad adalah ada mutakhiris salati an waktiha. Tidak mengakhir-akhirkan salat pada waktunya. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan atau yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu,
Dia mengatakan, aku bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa? Maka Nabi SAW mengatakan, thumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada orang tua. Kemudian ditanya lagi, apa lagi wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, thummal jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi SAW merunut 3 perkara ini. Pertama, salat tepat waktu, kemudian berbuat baik kepada orang tua, kemudian berjihad di jalan Allah. Maknanya ketika 3 amalan ini disatukan, itu nilainya sama. Karena Allah sebut satu nafas dengan jihad. Amalan salat tepat waktu ini dan juga birrul walidain ini Allah sebut dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama beristimbat bahwa tidak mengakhirkan salat pada waktunya itu setara dan sebanding dengan amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salat tepat waktu ini memang tidak semua orang bisa. Nampaknya ringan salat tepat waktu itu kan. Tapi kan kenyataannya banyak orang yang mengakhir-akhirkan salat. Dibuatnya zuhur 2:30, asar pula 6:30, kemudian maghrib 6:30, isya pula 6:30. Ada orang-orang yang mereka itu sulit untuk menempatkan waktu pada solatnya. Padahal kalau kita melihat keutamaannya, sekali lagi di sini Nabi SAW menyebut satu nafas dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu bisa melaksanakannya di rumah gitu. Karena ibu-ibu itu kan solat di rumah lebih afdal dibandingkan solat di masjid, walaupun tidak ada larangan kalau ibu buka masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara amalan yang sebanding dengan jihad adalah as-sa'yu ala khidmati al-armalati wal miskin. Berusaha untuk berkhidmat, membantu. Al-armalati, maksudnya al-armala di sini janda-janda yang miskin ataupun orang-orang miskin. Karena ada sebagian ibu-ibu itu yang meninggal suaminya. Ketika semasa hidupnya dia menggantungkan ekonomi kepada suaminya. Ketika suaminya meninggal dunia, karena dia tidak punya skill bekerja, terkadang dia harus menghidupi anak-anaknya. Apalagi kalau janda-janda itu sudah tua, sudah tidak sanggup lagi bekerja, perlu uluran tangan kita. Maka siapapun yang berusaha untuk membantu mereka, para janda-janda yang susah dan juga orang-orang miskin, kata Nabi SAW, as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang membantu para janda miskin dan orang-orang miskin, maka pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-amalu as-salihu fi ashri dzulhijjah. Melakukan amal kebaikan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sekarang kita berada di bulan Syawal, Bu. Habis bulan Syawal masuk Dzulqa'dah. Habis Dzulqa'dah masuk Dzulhijjah. Berarti dari sekarang ke bulan Dzulhijjah itu hanya lewat 1 bulan saja tuh. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan atau yang diriwayatkan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, ma min ayyamin
al-amalu salihu fihinna ahab ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashri. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari-hari yang amalan soleh apabila dilakukan lebih dicintai Allah dibandingkan kalau dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian Rasul ditanya, Rasul, apakah orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah itu sebanding dengan orang yang jihad di jalan Allah? Maka Rasul mengatakan tidak sebanding. Artinya masih lebih besar pahala orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah dibandingkan pahala jihad. Kecuali kata Rasul, kalau yang berjihadnya ini adalah seseorang yang keluar dari rumahnya, membawa jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak pernah kembali ke rumahnya alias syahid, baru sebanding katanya. Subhanallah. Orang yang beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah itu sebanding orang dengan orang yang mati syahid. Jadi orang yang membaca Quran sebanding dengan orang yang mati syahid. Orang yang berzikir sebanding dengan orang yang mati syahid. Orang yang bersilaturahim sebanding dengan orang yang mati syahid. Orang yang qiyamul lail sebanding dengan orang yang mati syahid. Orang yang puasa sunnah sebanding dengan orang yang mati syahid, asal dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumpah dalam Al-Qur'an, wal fajri wa layalin ashri, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Maksudnya 10 malam bulan di permulaan bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10. Siapapun yang beramal saleh di permulaan ini, maka pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, birrul walidain, berbakti dengan kedua orang tua. Berbakti dengan kedua orang tua. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an, jadi ada anak muda datang dari Yaman menuju Madinah. Ada anak muda itu berjalan dari Son'a Yaman ke Madinah, ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terlibat jihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ahayyun walida, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Maka kata anak muda ini, na'am, ya masih hidup wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, fa fihima fajahid, pulang berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Lihat bagaimana Nabi SAW memilihkan amalan terbaik. Anak muda ini kan ingin jihad, ingin perang bersama Nabi SAW, tapi Rasul memilihkan amalan yang lebih baik dibandingkan jihad. Dengan cara apa? Pulang berjihadlah untuk orang tuamu. Maknanya bahwa birrul walidain ini bisa sebanding amalannya dengan orang yang berjihad, bahkan lebih. Bahkan dalam riwayat, anak muda ini mengatakan, saya sudah izin kepada orang tua, dan keduanya menangis seolah-olah tidak redha. Maka Rasul mengatakan, pulang berjihadlah untuk kedua orang tuamu, buat mereka berdua tertawa sebagaimana engkau sudah berbuat kepada keduanya dengan cara menangis. Buat mereka bahagia karena kau sudah buat mereka sedih. Ini juga termasuk amalan yang sebanding dengan jihad, bahkan lebih, birrul walidain. Kemudian yang kelima, al-amalu ala sadaqati. Al-amalu ala sadaqati. Maksudnya al-amalu ala sadaqati ini, maksudnya seseorang
yang mengajak teman-temannya untuk bersedekah. Pamannya dia punya tetangga, diajak tetangganya untuk bersedekah, atau menganjurkan tetangganya untuk mengeluarkan harta zakat. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, al-amil ala sadaqati bil haq kal ghazi fi sabilillah hatta yarji'a ila baitihi. Orang yang mengumpulkan harta sedekah dan harta zakat untuk dibagi-bagi kepada mustahiknya, maka ketika dia keluar menganjurkan orang untuk sedekah dan juga zakat itu, kedudukannya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Subhanallah, ya. Makanya kenapa memerintahkan manusia untuk sedekah itu satu di antara 3 perkataan yang tidak tercela dalam Al-Quran. Allah mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kebanyakan ucapan manusia itu tidak baik, kata Allah, kecuali orang-orang yang memerintahkan manusia untuk bersedekah. Jadi perintah sedekah itu atau mengajak manusia untuk bersedekah adalah ucapan terbaik berdasarkan nas Al-Quran. La khaira fi katsiri min najwahum illa man amara bisadaqah. Tidaklah kebanyakan ucapan manusia itu indah dan baik kecuali orang-orang yang memerintahkan manusia untuk bersedekah. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, talabul ilmi. Belajar seperti ibu ini datang dari rumah ke sini memang niatnya untuk belajar, untuk dengarkan kajian gitu. Bukan niatnya daripada boring di rumah sendiri adalah ke pengajian saja, atau daripada di rumah sendirian di pengajian banyak kawan, bukan itu. Mau ada kawan mau tidak ada kawan, memang niat datangnya itu karena ingin thalabul ilmi. Perhatikan sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man jaa masjidi hadha lam ya'tihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimu fahuwa fi manzilatil mujahidi fi sabilillah wa man ja'ahu li ghairi dhalik fahuwa bi manzilatir rajuli yanzuru ila mata'i ghairi. Kata Nabi SAW, siapa yang datang ke masjidku ini, dia tidak berniat kecuali kebaikan, entah ingin belajar atau mengajar, maka kedudukannya sama dengan mujahid di jalan Allah. Tapi barang siapa yang datang bukan karena niat itu, maka seperti seseorang melihat barang orang lain yang bukan miliknya. Lihat, Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang datang ke masjid betul-betul ingin belajar, maka kedudukannya sama dengan para mujahid di jalan Allah. Jadi ibu ini para mujahidah. Tetapi sekali lagi ibu harus ada niat, Bu, ya. Jadi memang dari rumah itu ada niat untuk talabul ilmi, dan kalau sudah tahu di antara fadilahnya sama dengan berjihad, niatkan dari rumah talabul ilmi selain menuntut ilmu juga mengharap pahala jihad, karena harus ada niat. Innamal a'malu binniyat, ya, amal itu kan ditentukan niatnya, bukan main berangkat gitu saja, tidak, tapi ada niatnya, ya. Niat belajar dan diniatkan ingin mendapatkan pahala orang yang berjihad. Jadi kalau seandainya qadarullah lah, ya, kita tidak menghendaki semuanya, tapi kalau seandainya Allah takdirkanlah perjalanan ibu dari rumah itu ke sini mungkin kecelakaan, ketabrak atau nabrak atau jatuh, kemudian Allah takdirkan meninggal dunia, maka ibu meninggalnya dianggap mati syahid. Dianggap mati syahid karena tujuan datang kemari untuk belajar. Alhamdulillah. Tapi jangan sengaja ditabrak-tabrakan ke pohon, Bu, ya.
itu bunuh diri namanya. Ya, jadi memang ini sudah digaris takdirkan Allah, memang kematiannya harus seperti itu. Allah pilihkan yang terbaik, meninggal saat menuju majlis ilmu. Oh, itu kan luar biasa. Ya. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, at-takassub li'ifa'in nafsi wali i'alatil iyali wali birril walidaini. Mencari pekerjaan dalam rangka menjaga kehormatan untuk tidak meminta-minta kepada orang, atau untuk membantu keluarga. Dan ini mungkin tugas laki-laki. Kata Nabi SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, lau kana hadha fi sabilillah." Faqala Rasulullah SAW, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini saykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'uffuha fahuwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan." Kata Nabi SAW, siapa yang keluar rumah dalam rangka membesarkan anak-anaknya, niatnya memang mencari nafkah untuk beribadah, membesarkan anak-anaknya, maka hukumnya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Atau keluarnya untuk memberi makan orang tuanya yang sudah tua, yang tidak sanggup untuk bekerja. Kita punya orang tua mungkin sudah stroke, sudah tidak bisa apa-apa, kemudian kita yang beri makan mereka, maka hukumnya sama ketika keluar mencari itu, dihukumi fisabilillah. Ataupun barang siapa yang keluar rumahnya memang untuk menjaga diri supaya tidak minta-minta sama orang, maka dihukumi fisabilillah. Tetapi barang siapa yang keluarnya hanya untuk ria-riaan, bangga-banggaan, dia cari uang itu untuk mengindahkan rumah supaya dipuji orang, menjadi kebanggaan kita, tidak ada tujuannya kecuali itu, maka Nabi SAW mengatakan fahuwa fi sabili syaitan, maka orang ini berjalan di jalan setan. Ya. Nah, ini juga yang nomor 7. Kemudian yang nomor 8, al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Disebutkan dalam sebuah hadis, innal hajja wal umrata, sesungguhnya haji dan umrah, la min sabilillah, sungguh termasuk amalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, haji itu dan juga umrah dikategorikan jihad fi sabilillah. Dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW ditanya soal jihadnya wanita, apa kata Rasulullah? Jihadnya wanita adalah hajjatul bait, haji ke Baitullah. Jadi haji dan umrah itu sebanding amalannya dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 8, yang nomor 9, intidharus salati ba'da shalah, menunggu solat setelah solat. Maksudnya apa menunggu solat setengah solat? Umpamanya ibu di rumah ya, solat duhur di sebentar lagi, kemudian menanti-nanti kapan asar, kemudian setelah asar menanti-nanti kapan maghrib, kemudian setelah maghrib menanti-nanti kapan isya. Itu namanya menunggu solat setelah solat. Jadi kapan lagi solat, kapan lagi solat. Jadi keinginan solatnya kuat gitu ya. Bukan seperti orang kalau datang azan, solat lagi baru tadi. Bukan itu. Nah, itu bukan menunggu solat setelah solat itu. Itu menjadikan solat bagi dia beban namanya. Jadi maksudnya menunggu solat setelah solat itu memang dia ingin mendapatkan keutamaan. Seperti umpamanya solat subuh di rumah nih, tidak beranjak dari sajadahnya. Kemudian ibu baca Quran, berzikir, tidak segera nyapu, tidak segera ke dapur gitu ya, nunggu syuruk.
karena ingin solat 2 rakaat syuruk karena pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Lah itu disebut menunggu solat setelah solat namanya. Jadi rindu untuk solat itu. Maka yang seperti ini kata para ulama pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. 3 kali Rasul mengatakan fadzalikumur ribat. Kalimat ribat itu maksudnya kalimat jihad. Ya. Ini yang nomor 9. Yang nomor 10, at-tamassuk bisunnati zamanal fitan. Berpegang teguh dengan sunnah di tengah-tengah menyebarnya fitnah. Tamassuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW di tengah-tengah menyebarnya fitnah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, inna min waraikum zamanun sabrun lil mutamassiki fihi ajru 50 syahidan. Kata Nabi SAW, nanti akan datang zamannya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran, di mana orang yang megang sunnah itu seperti megang bara api, serba salah, dipegang makin panas, lepas pula sunnah bagi dia. Tetapi lihat bagaimana ganjarannya, kata Nabi SAW, orang-orang yang betul-betul berpegang di zaman fitnah tadi, maka pahalanya sama dengan 50 orang yang mati syahid. Subhanallah ya Bu ya. Jadi kalau ibu mengamalkan sunnah Nabi SAW, di tengah-tengah orang tidak ada yang mengamalkan sunnah. Kalau di Batam alhamdulillah lah kan, masih ramai lah orang-orang yang ikut sunnah. Nah kalau di kampung-kampung itu, ibu pulang kampung kayaknya asing sendiri ibu ini. Jangan cerita amalan, cerita atribut pakaian saja udah jadi selebritis kampung itu. Dari ujung kampung ke ujung kampung ditengokin saja, mulai masuk sampai keluar. Padahal biasa-biasa saja kan Bu ya. Karena ada waktu-waktunya orang itu melihat pakaian syar'i aneh. Harusnya kita yang aneh kalau ada perempuan yang telanjang. Karena Islam itu tidak mengenal wanita telanjang kan gitu ya. Ini terbalik, wanita yang tertutup dianggap aneh oleh wanita telanjang gitu. Maka kalau ibu sabar nih, pamannya ibu hidup di kampung sendirian, yang lain buka aurat, ibu pula nutup aurat sendirian. Ibu sabar, mau diejek apa saja tetap saja ibu pakai. Maka Nabi SAW mengatakan orang-orang yang berpegang dengan sunnah Rasul di zaman fitnah, maka pahalanya sama dengan 50 orang yang mati syahid. Luar biasa ya. Jadi kalau kita ini sudah futur gitu ya, gara-gara banyak masalah dengan keluarga, dengan masyarakat, ingat hadis ini supaya makin kuat lagi memegang sunnah Nabi SAW. Kemudian yang nomor 11, qaulul haq inda sultanil jair. Nasihat kebenaran di depan penguasa yang zalim. Kata Nabi SAW, afdalul jihad, seutama-utama jihad adalah kalimatul haq inda sultanil jair. Menyampaikan kalimat-kalimat kebenaran di depan para pemimpin zalim. Ingat, nasihat ya, bukan demo. Kalau demo bukan nasihat. Ya nasihat kepada penguasa, entah lewat orang-orang yang dekat dengan penguasa gitu ya. Karena nasihat kepada penguasa tidak boleh terang-terangan. Menurut akidah ahli sunnah itu tidak boleh menjelek-jelekan penguasa di mimbar-mimbar. Enggak ada manfaatnya. Tapi kewajiban kita mendoakan kebaikan kepada mereka, karena doa itu jelas ada manfaatnya. Dan kalau kita bisa memberikan nasihat secara langsung, alhamdulillah. Tidak secara langsung lewat orang lain, alhamdulillah. Tidak sanggup juga, cukuplah ingkar dengan hati kita walaupun itu selama-lamanya iman. Tapi mendoakan kebaikan kepada penguasa sangat dianjurkan. Apalagi penguasa zalim, kita doakan supaya mereka menjadi penguasa baik gitu ya. Kemudian yang nomor 12, di antara amalan-amalan yang sebanding dengan amalan jihad adalah orang-orang yang mereka sabar ketika ditimpa musibah. Orang-orang yang sabar ketika mereka ditimpa musibah.
Apa saja musibah-musibah yang seseorang itu akan dinilai sebagai orang yang mati syahid? Pertama, al-mautu bit-taun, kematian karena wabah. Kematian karena wabah. Kayak kemarin kan ada corona gitu ya. Kalau seandainya orang ini orang baik, orang taat, orang ahli ibadah, Allah takdirkan meninggalnya karena corona, mudah-mudahan bisa sama dengan orang yang mati kena taun. Karena dulu taun itu wabah yang Allah turunkan sebagai azab kepada umat sebelum kita. Tetapi Allah jadikan taun itu rahmat bagi umat Islam. Orang yang mati kena taun, maka dia mati syahid. Makanya banyak para sahabat itu mati kena taun. Seperti siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Satu keluarga kena taun. Kemudian Mu'adz bin Jabal, pakarnya halal dan haram, itu pun mati kena taun. Banyak para sahabat, bukan hanya ratusan, ribuan para sahabat kena taun ketika terjadi taun Amwas di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan mereka dianggap mati syahid. Kemudian yang kedua, al-mautu difa'an 'anil mal. Mati karena membela harta. Umpamanya ibu bapa di rumah, datang pencuri tengah malam, ingin ngambil uang ibu, itu berangkas ibu, pokoknya emas-emas mau diambil dia. Kemudian dilawan sama keluarga, Allah takdirkan pencurinya pula lebih kuat, lebih lengkap senjatanya. Kemudian Allah takdirkan kita mati oleh pencuri karena kita mempertahankan perhiasan, uang dan benda-benda milik kita dalam rumah kita. Kalau seandainya Allah takdirkan mati oleh pencuri, berarti kematian kita ini bernilai syahid. Kenapa? Karena mati membela harta. Kemudian yang ketiga, al-mautu difa'an 'anin nafsi wad-dini wal ahli. Atau bukan hanya membela harta, membela jiwa, membela agama, membela keluarga. Maka kalau seandainya seseorang itu sedang membela jiwanya, membela agamanya, membela keluarganya, kemudian mati, maka matinya mati syahid. Man qutila duna mali fahuwa syahid, man qutila duna dami fahuwa syahid, man qutila duna dini fahuwa syahid, man qutila duna ahli fahuwa syahid, kata Rasul. Barang siapa yang membela hartanya, maka dianggap syahid. Barang siapa yang mati ketika membela hartanya, maka dianggap syahid. Barang siapa yang mati ketika membela jiwanya, maka dia syahid. Barang siapa yang mati ketika dia membela agamanya, maka dia syahid. Barang siapa yang mati membela keluarganya, maka dia syahid. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-mautu, kematian saat seorang wanita melahirkan. Jadi kalau ibu hamil kemudian melahirkan, Allah takdirkan, kan banyak orang melahirkan itu kehabisan darah atau apa, ada juga yang kemudian ibunya meninggal, anaknya selamat, atau sebaliknya kan itu. Tapi kalau Allah takdirkan saat melahirkan kemudian meninggal, maka meninggalnya mati syahid. Meninggalnya mati syahid. Dan ini hanya ada pada perempuan saja, khususiah perempuan. Laki-laki kan tidak mungkin melahirkan. Laki-laki melahirkan LGBT lah ya. Jadi ini juga termasuk yang mati syahid. Termasuk juga orang yang al-mautu gharaqan, orang yang mati gara-gara tenggelam. Mungkin kan kemarin nih umpamanya orang safar, kan tidak semua naik pesawat, ada juga yang naik kapal laut gitu kan. Ya memang pulang betul-betul ingin silaturahim dengan keluarga. Pulang itu ingin beribadah gitu ya, menyambung silaturahim. Kalau seandainya kemudian Allah takdirkan kapalnya karam dan kita ini termasuk orang baik, akidah kita akidahnya baik, ibadah kita ibadah baik, Allah takdirkan kematiannya seperti itu, tenggelam kapalnya kemudian kita mati, maka kematiannya dianggap syahid. Atau para nelayan yang mereka mencari nafkah untuk keluarganya kemudian kena ombak, terbalik pula kemudian perahunya, kemudian dia mati, insya Allah dia mati syahid selama dia baik agamanya.
Kalau tidak baik agamanya ya bukan mati kebaikan, mungkin itu bagian daripada ujian dan adab bagi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga al-mahruq, orang yang mati terbakar. Tiba-tiba rumahnya kebakaran gitu kan. Kita sedang sholat di dalam, tahu-tahu kebakaran, tidak bisa keluar, akhirnya terpanggang dalam rumah. Maka kalau itu kejadian kepada orang yang beriman dan ahli ibadah, maka itulah kematian terbaik bagi dia, mati terbakar. Dan mati terbakar itu bagian daripada orang yang mati syahid. Termasuk juga al-mautu bimaradis sal, mati karena penyakit kolera, penyakit perut, sakit perut, ya tahu-tahu mati, ya kan. Maka kalau seandainya dia mati karena sakit perutnya, maka itu juga bagian daripada syahid, namanya al-mabtun. Al-mabtun itu orang yang mati karena terkena sakit perut, ataupun sahibul hadmi, mati karena terkena runtuhan. Tiba-tiba gempa, rumahnya roboh, kepalanya kena atap, mati dia. Dan dia orang baik, orang soleh, orang beriman. Allah berikan pilihan kematiannya seperti itu saat gempa, maka insya Allah dia mati syahid, ya, dia mati syahid. Termasuk juga orang yang dianggap mati syahid adalah wanita-wanita yang sedang nifas. Dia sudah melahirkan kan nifas, kan tidak mesti meninggalnya itu saat melahirkan. Boleh jadi sudah melahirkan, kemudian nifas itu kan dalam mazhab Syafi'i 40 hari. Ada yang mengatakan yang penting kering dan suci. Intinya bahwa ketika dia bernifas setelah melahirkan kemudian dia meninggal, maka Nabi SAW menganggap kematiannya mati syahid, ya. Lah inilah di antara amalan-amalan yang disebutkan para ulama, siapapun yang mengamalkan amalan-amalan ini maka dinilai seperti para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini kajian singkat ya, karena